kali ini saya akan membahas mengenai perangkat lunak atau yang disebut dengan software. Perangkat lunak atau software adalah inti dari teknologi komputer yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai tugas, mulai dari pengolahan kata hingga pengembangan aplikasi kompleks dengan berbagai contoh software di pasaran. Dalam era digital ini, beberapa contoh software telah menjadi elemen penting dalam kehidupan sehari-hari kita, memainkan peran krusial dalam produktivitas, hiburan, komunikasi, dan hampir semua aspek aktivitas manusia. Ragam yang luas, contoh software mencakup berbagai jenis seperti sistem operasi yang menjalankan perangkat keras, aplikasi produktivitas yang membantu dalam pekerjaan sehari-hari, serta software khusus yang dirancang untuk tujuan tertentu, seperti pengolahan gambar, pengembangan perangkat lunak, dan analisis data. Terus berkembangnya teknologi, contoh software ini juga terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan yang semakin kompleks dari pengguna di seluruh dunia ini. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis software atau perangkat lunak. Jenis-jenis software atau perangkat lunak dalam era teknologi yang terus berkembang pesat, perangkat lunak atau software telah menjadi pilar utama yang memungkinkan segala hal mulai dari pekerjaan sehari-hari hingga pencakupan ilmiah dalam hiburan interaktif. Jenis-jenis software mencakup beragam kategori yang menghadirkan solusi untuk berbagai keperluan, mulai dari pengolahan kata hingga pengembangan software kompleks. Setiap jenis software memiliki peran uniknya dalam menyediakan alat, fungsi, dan pelayanan yang mendukung aktivitas manusia di berbagai bidang, menjadikannya elemen penting dalam arsitektur teknologi modern. Dalam penjelasan lebih lanjut ini juga kita akan menjajah berbagai jenis software dan pemahaman tentang bagaimana masing-masing berperan dalam memberikan dampak yang berarti bagi cara kita menjalani kehidupan pekerjaan. Berikut jenis umum dari software dan contoh software. Yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi adalah software yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan dasar kepada software aplikasi. Contoh softwarenya ialah termasuk Windows, Mac OS, Linux, dan Android. Yang kedua ada software aplikasi. Ini adalah software yang dirancang untuk tujuan khusus seperti pengolahan kata, pengolahan gambar, pengolahan keuangan, dan lain-lain. Contoh softwarenya termasuk Microsoft Office, Adobe Creative Suite, dan QuickBooks. Yang ketiga ada software pengembangan aplikasi. Software ini digunakan untuk membuat, menguji, dan mengembangkan software baru. Ini mencakup bahasa pemrograman, lingkungan pengembangan terintegrasi atau yang disingkat dengan IDE, dan alat pengujian. Contoh softwarenya adalah Visual Studio, Android Studio, dan Xcode. 4. Software database dipakai dalam menyimpan, mengambil data, serta mengelola dari basis data. Contoh software adalah Microsoft SQL Server dan Oracle Database. Yang kelima ada software keamanan. Software ini dirancang untuk melindungi sistem komputer dari ancaman seperti virus, malware, dan serangan siber. Contoh softwarenya adalah Norton Antivirus, McAfee, dan Firewall, perangkat keras. Yang keenam ada software multimedia. Ini termasuk software untuk pemutaran media, yakni seperti audio dan video.
pengolahan gambar, dan animasi. Contoh softwarenya adalah Media Player, Adobe Photoshop, dan Adobe Premiere Pro. Yang ketujuh ada software jaringan. Digunakan untuk mengelola jaringan komputer, termasuk perangkat keras dan software yang berperan dalam pengiriman data. Contoh software yang termasuk dalam ini ialah Cisco Packet Tracer, Wireshark, dan VWare. Yang kedelapan adalah software pendidikan. Digunakan dalam lingkungan pendidikan untuk pembelajaran dan pengajaran. Contoh software yang digunakan ialah software pembelajaran jarak jauh atau yang disebut dengan e-learning seperti Moodle, Khan Academy, dan Google Classroom. Yang kesembilan ada software produktivitas. Ini mencakup alat-alat yang membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Contoh softwarenya ialah Trello, Evernote, dan Slack. Jadi demikianlah tadi beberapa jenis-jenis software, pembahasannya, dan juga fungsi dari softwarenya. Kesimpulannya, jadi dalam era digital yang terus berkembang, perangkat lunak telah menjadi tulang punggung teknologi modern yang mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan kita, dari kemudahan dalam pekerjaan dan bisnis hingga hiburan dan komunikasi. Perangkat lunak telah membuka pintu bagi peluang dan inovasi tak terbatas. Dan juga proses pengembangan perangkat lunak dengan tahapan-tahapannya yang cermat memastikan bahwa solusi teknologi yang kita nikmati memiliki kualitas, efisiensi, dan keandalan yang tinggi sebagai alat transformasi masyarakat global. Perangkat lunak terus memperluas batas-batas apa yang mungkin dilakukan oleh manusia. Jadi demikianlah video saya yang berisi tentang pembahasan mengenai software atau perangkat lunak. Semoga video ini dapat berguna bagi kamu yang melihat dan menontonnya ya. Sampai di sini dulu video saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.